Nah, teknik perhitungan determinan yang kemarin kita bahas, itu disebut sebagai Laplace expansion. Jadi ekspansi Laplace. Misal adik-adik punya matriks A, matriks persegi, dan kita sebut sebagai matriks A, maka determinan dari A itu bisa kita peroleh dengan memilih satu baris atau kolom, dan memilihnya bisa sembarang. Kemudian adik-adik kalikan setiap elemen di baris atau kolom tersebut dengan kofaktornya, kemudian jumlahkan. Misal adik-adik pilih baris pertama untuk perhitungan determinan, misal pilih baris ke-1, maka determinannya adik-adik hitung dari A11 kali kofaktor 11, ya kan? Tambah A12 kali kofaktor 12, dan seterusnya hingga A1N dikali kofaktor 1N. Oke? Atau adik-adik bisa tulis juga dengan notasi sigma biar lebih pendek. Kalau matriksnya sangat besar, adik-adik bisa tulis determinan A itu sama dengan sigma J dari 1 sampai N min 1 pangkat I plus J AIJ dikali minor IJ. Dua hal ini itu biasanya orang sebut sebagai Laplace expansion atau ekspansi Laplace. Ekspansi Laplace. Nah, masalahnya gini adik-adik. Kalau matriks kita, matriks persegi kita ukurannya cukup besar, misalkan 8 kali 8, maka minornya dia ukurannya 7 kali 7. Kemudian waktu kita mau menghitung minor, minor itu juga determinan. Jadi kita punya matriks 8 kali 8, tapi harus menghitung determinan dari matriks 7 kali 7. Nah, waktu menghitung determinan dari minor yang ukurannya 7 kali 7, kita perlu lagi menghitung determinan dari matriks yang ukurannya 6 kali 6, gitu terus sampai 2 kali 2. Nah, ini problem kalau kita melakukan ini. Maka kita bisa mengembangkan teknik yang mirip-mirip dengan reduksi baris, tapi ada aturan. Misalkan ketika kita memodifikasi satu baris atau satu kolom, menjumlahkan satu baris atau satu kolom, menukar posisi baris atau posisi kolom, apakah itu akan berpengaruh ke nilai determinan dari matriks tersebut? Oke? Karena yang kita mau lakukan bukan lagi mencari solusi dari suatu sistem persamaan, tapi yang akan kita lakukan adalah menghitung determinan matriks. Sehingga kita perlu hati-hati ada jenis-jenis operasi atau jenis-jenis modifikasi yang akan mengakibatkan nilai determinan matriks tersebut berubah. Dan ada prosedur-prosedur atau operasi-operasi yang tidak akan mengubah nilai determinan dari matriks tersebut. Nah, saya mau kasih contoh ke adik-adik. Adik-adik punya matriks seperti ini. 4, 3, 0, 1, 9, 7, 2, 3, 4, 0, 2, 1, 3, min 1, 4, 0. Ini matriks A. Kemudian kita ingin tahu determinan dari matriks ini. Oke? Saya bisa tuliskan kembali matriks ini sebagai, oke? Nah, Dede lihat, kalau kita pakai prosedur standar, maka kita pilih baris atau kolom, kemudian kita lakukan Laplace expansion. Coba perhatikan Laplace expansion kita. Bukankah akan menyenangkan kalau banyak suku-suku di Laplace expansion kita yang bernilai 0? Jadi misi kita adalah membuat satu baris atau satu kolom, atau beberapa baris atau beberapa kolom, yang komponen-komponennya sedapat mungkin bernilai 0. Kemudian kita pilih baris atau kolom tersebut, yang elemen-elemennya banyak 0, sebagai baris atau kolom yang kita gunakan di Laplace expansion. Sehingga perhitungan kita akan menjadi sangat sederhana. Oke? Adik-adik perhatikan. Kalau saya lakukan operasi berikut, kolom ke-1 dikurangi 4 kali kolom ke-4, maka kolom 1 berubah jadi apa? 0, min 3, 0, 3. Sisanya kita belum apa-apakan. Oke? 3, 7, 0, min 1, 0, 2, 2, 4, 1, 3, 1,
0. Nah, adik-adik simpan dalam kepala bahwa bila ada satu kolom atau satu baris yang kita kurangkan dengan perkalian satu bilangan konstan dengan baris atau kolom lain, maka nilai determinan tidak akan berubah. Adik-adik bisa paham kalimat itu? Bisa paham kalimat itu? Bisa ya? Jadi, misalkan ada satu kolom adik-adik pilih, atau baris, kemudian kolom atau baris ini adik-adik tambahkan atau kurangkan dengan kolom atau baris lain, dikali dengan satu konstanta, maka determinan dari matriks kita nggak akan berubah. Oke, misalkan yang kita lakukan ini, kolom 1 kurangi 4 kali kolom keempat. Ini nggak akan mengubah nilai determinan. Berikutnya, baris ketiga dan baris pertama itu udah punya 2 nol, ya kan? Jadi kenapa enggak kita coba kejar salah satu dari baris pertama atau baris ketiga, kita sisakan satu komponen saja atau satu elemen saja yang tidak bernilai nol. Sehingga di Laplace expansion kita cuma akan menghitung satu suku. Ya kan? Kita punya dua tersangka, baris pertama dan baris kedua, yang menjadi kandidat untuk kita buat banyak elemen bernilai nol. Misalkan kita coba baris ketiga, kita nolkan angka 2 di baris ketiga, supaya nanti baris ketiga menjadi 0001, kemudian kita pilih baris ketiga ini untuk ekspansi Laplace. Oke? Kalau begitu untuk menolkan 2 ini, apa yang harus saya lakukan? Kolom ketiga, kita kurangi dengan 2 kali kolom keempat. Sehingga saya peroleh apa? Kolom ketiga menjadi apa? Min 2, min 4, 0, 4. Kolom terakhir masih 1, 3, 1, 0. Nah, maka kita punya baris yang ini nih. Ada 4 elemen, 3 elemennya bernilai 0. Kita pilihlah baris ini untuk Laplace expansion kita. Oke? Sehingga kita bisa tulis determinan A, kalau begitu sama dengan 0 dikali kofaktor 31 ditambah 0 dikali kofaktor 32 ditambah 0 dikali kofaktor 33, ya kan? Ditambah 1 kali kofaktor 34. Nah, sehingga adik-adik peroleh, kalau begitu determinan A sama dengan 1 dikali min 1 pangkat 3 tambah 4 dikali minor 34. Minor 34 itu determinan dari matriks yang isinya apa saja? Minor 34 berarti kita hilangkan baris ketiga kolom keempat. Sehingga kita masih perlu menghitung determinan 0, 3, min 2, min 3, 7, min 4, 3, min 1, 4. Untuk determinan matriks 3 kali 3 ini, kita cari cara lagi supaya ada satu baris yang sebanyak mungkin elemennya bernilai 0. Kalau saya jumlahkan baris ketiga tambah baris kedua, maka baris ketiganya jadi apa kira-kira? 0, 6, 0. Nah, kemudian kita ambil lagi yang ini untuk perhitungan determinan. Oke? Maka saya bisa tulis yang ini sama dengan 1 dikali min 1 pangkat 3 tambah 4 dikali 0 dikali kofaktor 31, tapi untuk matriks yang ini ya, tambah 6 kali kofaktor 32, tapi untuk matriks yang 3 kali 3 ini, kemudian tambah 0 dikali kofaktor 33. Kita sambung sini, determinan A kalau begitu sama dengan 1 dikali min 1 pangkat 3 plus 4 dikali 6 kali kofaktor 32 dari matriks yang ini. Min 1 pangkat 3 tambah 2 dikali determinan dari 0, min 2, min 3, min 4. Oke? Maka kita peroleh determinan A sama dengan min 1 dikali min 6 dikali 0 kali min 4 kurangi min 3 kali min 2. Dapatnya berapa tuh? Min 6. Oke? Sehingga saya peroleh determinan A sama dengan
min 36. Nah, kita rangkumkan beberapa aturan. Jadi adik-adik lihat ketika kita melakukan operasi antar baris, operasi antar kolom untuk menghasilkan ada baris atau kolom yang banyak komponen bernilai 0, maka ada beberapa operasi, ada beberapa jenis operasi yang bisa mengakibatkan nilai determinannya berubah. Untungnya yang kita lakukan tadi nggak akan mengakibatkan nilai determinannya berubah. Oke? Nah, saya rangkumkan operasi-operasi tersebut berikut ini. Nomor 1, jika setiap elemen untuk satu baris atau satu kolom dari determinan dikalikan dengan sebuah bilangan K yang tidak nol, maka determinan dari matriks tersebut juga harus dikali K. Contohnya gini, kalau adik-adik mau menghitung determinan dari matriks ini, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Kemudian adik-adik kalikan satu baris, misalkan baris kedua, adik-adik kalikan dengan satu bilangan K, K dikali baris kedua, oke. Maka matriks determinan kita menjadi A11, A12, A13, K dikali A21, K dikali A22, K dikali A23. Kemudian baris ketiga A31, A32, A33. Bila matriks yang ini misalkan nilai determinannya D, oke, maka yang ini nilai determinannya menjadi K dikali D. Nah, sekarang aturan kedua. Determinan dari satu matriks, misalkan adik-adik punya matriks A, maka determinan dari matriks A sama dengan 0 jika poin 21. Semua elemen dalam satu baris atau satu kolom bernilai 0. Kemudian determinan dari satu matriks A juga bernilai 0 jika dua baris atau dua kolom memiliki elemen-elemen yang identik. Oke, jadi misalkan adik-adik punya determinan seperti ini, 1, 3, 2, 0, min 1, 2, 0, min 1, 2. Nah, adik-adik lihat, ada dua baris yang elemen-elemennya identik. Nah, maka langsung ini determinannya bernilai 0. Kemudian determinan dari satu matriks A juga bernilai 0 bila dua baris atau dua kolom saling proporsional. Apa maksudnya, Pak? Contohnya kayak begini. Misalkan matriks kita 1, 3, 2, 0, min 1, 2. Kemudian baris ketiganya itu 0, min 2, 4. Perhatikan baris kedua dan baris ketiga. Bukankah baris ketiga sama dengan 2 kali baris kedua? Ini yang saya maksud dengan saling proporsional. Jadi ada satu baris yang dia sekian kali lipat dari baris lain. Maka determinannya akan sama dengan 0. Yang ketiga, jika dua baris atau dua kolom di matriks determinan saling dipertukarkan. Jadi misalkan baris kedua dengan baris ketiga adik-adik tukar. Yang baris ketiga jadi baris kedua jadi baris ketiga. Oke? Maka nilai determinan berganti tanda. Oke? Jadi kalau adik-adik menukarkan urutan baris atau kolom, maka determinannya menjadi negatif dari determinan sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat, nilai determinan tidak berubah jika satu, baris
ditulis sebagai kolom atau kolom ditulis sebagai baris. Kemudian yang kedua, bila kita tambahkan setiap elemen dalam satu baris atau satu kolom dengan K dikalikan setiap elemen di baris lain atau kolom lain, di mana K adalah sebuah bilangan. 42 ini persis yang kita lakukan di sini. C1 min 4 C4. Jadi setiap elemen di C1, di kolom 1, kita jumlahkan dengan negatif 4 kali setiap komponen di kolom keempat. Maka determinan tidak berubah. Oke? Nah ini 4 aturan yang adik-adik mesti perhatikan ketika memodifikasi atau mengoperasikan matriks determinan. Oke? Untuk melakukan perhitungan determinan. Tapi ingat, misi kita itu adalah membuat satu baris atau satu kolom yang memiliki elemen dengan nilai 0 paling banyak. Kemudian kita ambil baris atau kolom tersebut sebagai baris atau kolom untuk ekspansi Laplace pada perhitungan determinan.